Akhirnya pun ya Nabi Musa ini memerintahkan Bani Israel untuk bertobat dengan cara membunuh diri mereka sendiri. Halo selamat datang di channel aku dan terima kasih sudah klik video ini. Oke seperti yang di judul, hari ini aku akan bahas sejarah bangsa Yahudi atau Israel. Kalau mendengar nama ini ya, pasti selalu terbesit di pikiran kita sebagai umat muslim nih ya. Kaum Yahudi adalah sekelompok orang yang sering menindas rakyat muslim di Palestina. Dan bahkan sampai sekarang pun dua negara ini masih terjadi konflik. Nah, omong-omong tentang bangsa Yahudi nih sebenarnya jauh sebelum konflik antara Israel dan Palestina ini ya, bangsa Yahudi ini memang memiliki hubungan yang tidak baik dengan Islam di masa lalu. Dalam sejarah Islam ya bangsa Yahudi ini terkenal sebagai bangsa yang paling sering membunuh para nabi. Jadi kalau berbicara tentang perseteruan antara Yahudi dan Islam itu sebenarnya sudah lagu lama dulu-dulu juga begitu ceritanya. Nah, mengenai hal ini ya, hari ini aku akan ajak kalian membahas tentang sejarah bangsa Yahudi atau Israel. Bagaimana mulanya bangsa ini terbentuk dan juga apa yang menjadi pemicu permasalahan antara Yahudi dan Islam, dan juga kenapa negara Israel dan Palestina sampai saat ini terus terjadi konflik. Ya tanpa perlu berlama-lama ya langsung aja ayo just kita bahas. Yahudi atau Yudaisme ini berasal dari bahasa Ibrani yang berarti Yehuda. Yehuda itu adalah salah satu dari 12 putra Nabi Yakub alaihissalam. Seluruh keturunan Nabi Yakub alaihissalam ini ya dikenal dengan sebutan Bani Israel atau bangsa Israel. Yahudi itu sendiri adalah agama sekaligus bangsa keturunan Bani Israel atau keturunannya Nabi Yakub alaihissalam. Semua orang yang beragama Yahudi ya adalah keturunan Bani Israel, tapi tidak semua keturunan Bani Israel itu beragama Yahudi. Nah, sejarah panjang dari bangsa Israel ini ya dimulai pada tahun 2000 sebelum Masehi. Ketika itu hiduplah seorang nabi bernama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini ya hidup di sebuah keluarga penyembah matahari dan berhala di kota bernama Babilonia. Di sana Nabi Ibrahim ini berdakwah mengajarkan agama tauhid. Berbagai upaya dilakukan Nabi Ibrahim dalam dakwanya agar penduduk negeri tersebut menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pada ayahnya sendiri yang merupakan pematung berhala. Dalam perjalanan dakwanya ya, beliau ini selalu menemui rintangan sebagian penduduk di sana ini yang menentang ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan akhirnya ya beliau pun terlibat konflik dengan Raja Namrud, yaitu penguasa Babilonia saat itu. Nabi Ibrahim ini ya memiliki dua istri. Yang pertama bernama Siti Sarah dan yang kedua Siti Hajar. Dari Siti Hajar ya Nabi Ibrahim ini mendapatkan anak bernama Ismail. Sedangkan Sarah dikaruniai anak bernama Ishak, yang mana kedua putra beliau ini ya semua menjadi nabi Di sini aku nggak akan bercerita detail tentang perjalanan Nabi Ibrahim ya nanti pasti videonya akan panjang. Jadi di sini aku cantumin beberapa aja. Nah, setelah terlibat konflik dengan Raja Namrud ya Nabi Ibrahim ini memutuskan untuk meninggalkan tanah kelahirannya itu dan pergi mengembara ke negeri bernama Kanaan ya, yaitu wilayah yang sekarang meliputi Israel, Palestina, Lebanon, serta sebagian Yordania, Suriah, dan sebagian kecil Mesir Timur Laut. Nah, kemudian ya setelah beliau ini pindah ke negeri Kanaan itu ya, kemudian beliau ini berpindah lagi ke kota Mesir karena pada waktu itu terjadi musibah.
Nah, singkat cerita ya Rek, Nabi Ibrahim ini akhirnya mendapatkan seorang anak dari Siti Hajar, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan setelah itu beliau ini menetap di Hijaz, yaitu wilayah yang sekarang menjadi Arab. Di sana Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail ya, ini kemudian diperintah Allah untuk membangun Ka'bah. Dan sedangkan dari istrinya Sarah, beliau mendapat seorang putra bernama Ishak. Kemudian Nabi Ishak ini menikah dengan Rifqah binti Batwail pada usia 40 tahun dan beliau mendapatkan anak kembar bernama Aisyu dan Yakub. Nah Rek, pada masa Nabi Yakub inilah ya awal mula bangsa Israel muncul. Nabi Yakub adalah anak dari Nabi Ishak yang paling soleh Rek, sehingga ia meneruskan ayahnya menjadi nabi yang kita kenal sebagai Nabiullah Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ini ya memiliki banyak saudara Rek, dan selalu memiliki konflik dengan saudara-saudaranya. Sehingga ya Nabi Yakub ini sering menyendiri dan pergi di malam hari. Karena seringnya pergi keluar malam ya Rek, akhirnya orang-orang ini menjulukinya Isra atau Israel, yang dalam bahasa Arab artinya itu perjalanan malam. Dan juga riwayat lain mengatakan kata Israel itu bermakna Isra, artinya abdun dan il, yang memiliki makna orang yang selalu beribadah kepada Allah. Nah, dengan demikian ya Rek, penamaan Israel itu sebenarnya adalah sebutan lain untuk Nabiullah Yakub alaihissalam. Nah, pada abad 18 sebelum Masehi ya Rek, Nabi Yakub ini dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala 12 orang anak, yaitu Ruwaibil, Syamun, Luwa, Yahuda, Isyakar, Zailun, Yusuf, Benjamin, dan Naftali, Had, dan Asyir. Di antara ke-12 anaknya ya Rek, Nabi Yakub ini paling mencintai Yusuf. Nah, karena hal itulah terjadilah perseteruan antara satu anak Nabi Yakub dengan yang lain karena alasan kecemburuan. Seperti yang kita tahu ya Rek, Yusuf ini adalah penerus kenabian ayahnya yang kita kenal dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dikisahkan ya Rek, Nabi Yusuf alaihissalam ini ya dijolimi saudara-saudaranya hingga beliau ini dimasukkan ke dalam sumur. Pada saat itu ya beliau ini ditemukan oleh para pedagang dan dibawa ke Mesir. Nah, singkat cerita Rek, di Mesir Nabi Yusuf ini sukses menjabat sebagai bendahara negara. Ketika bencana kelaparan di Kanaan melanda Rek, Nabi Yakub ini beserta keluarganya pergi mencari makan ke Mesir yang memang memiliki persediaan makanan yang cukup. Nah, berkat peran Nabi Yusuf yang saat itu menjadi pejabat ya Rek, ia pun mengajak keluarganya untuk tinggal di Mesir. Seluruh anggota keluarga Nabi Yakub ini ya diterima dengan baik di sana. Mereka ini sangat dihargai dan bahkan di sana mereka ini mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Nah, seiring berjalannya waktu ya Rek, mereka pun beranak pinak tuh di sana ya, dan masyarakat ini mengenal mereka dengan nama Bani Israel, yang artinya keturunan Israel atau keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Rek, mulanya sebutan Bani Israel itu ditujukan hanya kepada keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Namun Rek, setelah Nabi Yusuf wafat ya, suku terbesar di Mesir yang bernama suku Kipti ini mulai menekan kaum Bani Israel, dan suku Kipti ini ya mulai menjajah dan berusaha untuk mengusir Bani Israel dari tanah Mesir. Kejadian itu ya Rek mengakibatkan kaum Bani Israel ini tertindas, sehingga Allah mengirimkan bantuan dengan mengutus seorang nabi bernama Musa yang menjadi nabi untuk Bani Israel. Pada masa Nabi Musa ya Rek, sekitar 13 sebelum Masehi ya, selama 400 tahun populasi Bani Israel ini semakin bertambah. Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Nabi Musa alaihissalam dan Harun dari Bani Israel ya untuk berdakwah kepada Fir'aun. Di kala itu Fir'aun ini adalah seorang Ramses Agung, penguasa Mesir yang terkenal
kejam yang memperbudak orang-orang dari Bani Israel dan membunuh anak-anak laki-laki dari keturunan Bani Israel. Meskipun Nabi Musa ini dibesarkan oleh Raja Fir'aun ya rek, namun ketika melihat penderitaan yang diterima kaumnya ya, ia ini mulai tergerak untuk membela mereka. Upaya dakwah Nabi Musa dan Harun ini yang mendapat perlawanan yang luar biasa dari Fir'aun, sehingga Nabi Musa dan pengikutnya ini yang melarikan diri hingga ke Laut Merah. Dan Nabi Musa ini ya rek, dengan mukjizatnya ya membelah laut tersebut yang selanjutnya menenggelamkan Fir'aun beserta pasukannya. Setelah itu ya rek, Nabi Musa dan pengikutnya ini pergi menuju Baitul Maqdis yang dalam bahasa Arab artinya itu rumah suci. Peristiwa terbebasnya bangsa Israel dari penindasan Fir'aun ini yang kemudian dirayakan dalam perayaan Hari Paskah. Setelah upacara Paskah ini ya, bangsa Israel ini berangkat menuju semenanjung Sinai, di mana Nabi Musa ini yang memperoleh wahyu kitab Taurat di Bukit Sinai atau Tur Sina, yang mana itu menjadi kitabnya Bani Israel. Dalam perjalanan Nabi Musa memimpin kaum Bani Israel ini ya terbilang sangat berat banget rek. Pasalnya banyak kejadian yang tidak terduga. Di saat Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke Bukit Tur Sina ya selama 40 hari, Nabi Musa ini menitipkan kaumnya kepada Nabi Harun. Nabi Harun ini memiliki hubungan keluarga dekat rek dengan Nabi Musa. Tugas utama Nabi Harun ini ya adalah jangan sampai kaum Bani Israel ini yang terjerumus kembali ke dalam kesesatan. Sebelum pergi ya, Nabi Musa ini berjanji akan pergi selama 30 hari kepada Bani Israel. Namun dia harus menambahkannya selama 10 hari. Nah di situ ya rek, kaum Bani Israel ini kecewa. Nabi Musa ini dianggap telah menelantarkan mereka. Kekesalan Bani Israel ini ya dimanfaatkan orang munafik seperti Samiri. Samiri ini adalah ahli sihir kerajaan Fir'aun. Dia mengatakan ya Nabi Musa ini telah tersesat dan mengajak Bani Israel mencari Tuhan lain. Bani Israel ini ya lalu menyembah patung berbentuk anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Setelah Nabi Musa pulang ya rek, betapa terkejutnya beliau ini atas apa yang terjadi. Beliau pun marah kepada Nabi Harun yang ia beri amanah itu ya. Nabi Musa ini sampai menarik rambut dan janggut Nabi Harun dan berkata, "Kenapa engkau biarkan mereka menyembah berhala?" Nabi Harun pun menjawab ya rek, "Mereka mengancam membunuhku jika aku melarang aktivitas mereka." Akhirnya pun ya Nabi Musa ini memerintahkan Bani Israel untuk bertobat rek dengan cara membunuh diri mereka sendiri. Namun Bani Israel ini keras kepala banget rek. Mereka ini yang menolak perintah Nabi Musa. Di situ ya Nabi Musa ini meminta kepada Allah untuk mengangkat Bukit Tur Sina ke atas kepala mereka. Dan atas izin Allah rek, semua itu langsung terjadi. Nabi Musa ini ya rek mengancam sekali lagi kepada mereka ya untuk segera bertobat dengan cara membunuh diri mereka sendiri. Dan kalau tidak mau ya rek, maka bukit itu akan menimpa mereka. Karena ketakutannya rek, akhirnya Bani Israel ini pun menuruti dan mulai bunuh diri satu persatu, sehingga habislah orang-orang murtad yang menyembah berhala pada waktu itu. Nah dari sini ya rek, kita lihat ya betapa kelihatan ngeyelnya Bani Israel ini ya pada zaman Nabi Musa. Padahal ya kalau dilihat, Bani Israel ini dulunya kaum yang tertindas di Mesir, kemudian diselamatkan dan diberikan nikmat yang banyak kepada Allah. Tapi tetap saja mereka kufur. Nah setelah itu ya rek, Nabi Musa alaihissalam ini bertemu dengan suatu kaum yang kuat yang berasal dari keturunan Al-Haidsaniyin, Al-Fajariyin dan Al-Kananiyin dan lainnya rek, dari Palestina. Nah saat itu ya rek, Nabi Musa ini memerintahkan pengikutnya yaitu Bani Israel untuk memerangi mereka. Akan tetapi pengikut Nabi Musa ini tidak mau. Dan akhirnya ya Allah menyesatkan mereka selama 40 tahun.
Dalam 40 tahun tersebut ya rek, Nabi Musa dan Harun ini meninggal dunia, dan selanjutnya kepemimpinan Bani Israel dipegang oleh Yusha bin Nun atau Joshua. Dan dari kepemimpinan Yusha bin Nun ini ya, kemudian Bani Israel ini berhasil menaklukkan kota Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu ya rek dikenal dengan saat ini yaitu kota Yerusalem, yaitu tanah yang disucikan oleh 3 agama, yaitu Islam, Yahudi, dan juga Kristen. Nah, di Palestina inilah ya rek kemudian agama Tauhid Bani Israel ini ya pada perkembangannya berubah menjadi agama Yahudi. Perubahan tersebut berlangsung sejalan dengan perkembangan bangsa Yahudi. Joshua atau dikenal juga dengan Yusha bin Nun ya rek adalah seorang yang soleh dari Bani Israel yang juga murid Nabi Musa alaihissalam. Ia ini ya rek menggantikan Nabi Musa sebagai pemimpin Bani Israel, yaitu sekitar 1280 sampai 1200 sebelum Masehi. Dalam kepemimpinan Yusha bin Nun ini ya, akhirnya mereka ini berhasil merebut tanah Kanaan dari orang-orang Kanaan. Ia lantas mengatur negeri itu dengan sistem pemerintahan para kadi. Nah, setelah berhasil menguasai Kanaan ya rek, Bani Israel ini menjadi lupa pada perjanjian dengan Tuhan. Mereka ini mulai terpengaruh dengan adat istiadat penduduk asli Kanaan. Di beberapa sumber ya rek mengatakan bahwa suku asli Kanaan ini melakukan praktek sodomi. Akibatnya mereka ini semakin menyelewang dengan ajaran Nabi Musa. Bahkan di antara mereka ini mulai menyembah kembali patung sapi emas. Setelah Yusha bin Nun wafat ya rek, Bani Israel ini akhirnya terpecah belah. Isi kitab suci Taurat ini ya kemudian mereka ubah dan ditambah-tambahkan. Mereka ini yang mengalami 3 masa, yakni masa kehakiman, masa kerajaan, dan masa perselisihan. Masa kehakiman adalah masa di mana seorang hakim menentukan segala keputusan yang ada pada kaum tersebut. Masa kerajaan yaitu masa di mana Nabi Daud mengalahkan Talut dan kemudian menjadi raja di negeri tersebut. Dan selanjutnya diteruskan oleh putranya yaitu Nabi Sulaiman. Nah, di masa Nabi Sulaiman ini rek, kemudian dibangunkanlah sebuah tempat ibadah yaitu Masjidil Aqsa, di mana tempat itu adalah tempat ibadah Bani Israel. Jadi rek sebenarnya itu berkesinambungan ya antara agama Yahudi dan juga Islam. Pada masa Nabi Sulaiman ya, Masjidil Aqsa itu menjadi tempat ibadah Bani Israel, dan kemudian pada Nabi Muhammad Masjidil Aqsa itu yang menjadi peribadatan bagi umat Islam dan bahkan menjadi kiblat bagi umat muslim pada zaman dulu, dan kemudian akhirnya pindah ke Ka'bah ya rek. Iya rek, jadi dulu sebelum Ka'bah itu menjadi kiblat ya rek, umat muslim itu kiblatnya itu di Masjidil Aqsa atau berada di Baitul Maqdis yang disebut sebagai tempat suci. Nah, kemudian yang ketiga ya rek, tadi masa kehakiman, masa kerajaan, yang kemudian yang ketiga adalah masa perselisihan. Masa perselisihan ini ya rek terjadi setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia. Setelah Nabi Sulaiman meninggal ya rek, terjadi perselisihan antara Rabi'an bin Sulaiman dengan Yerbi'an bin Nabat. Dan kemudian Rabi'an dan keturunan Yahuza serta Benyamin yang merupakan putra Nabi Yakub ya, yang 12 tadi rek, itu mendirikan negara yang bernama negara Yahuza dan beribu kota di Baitul Maqdis. Disebutkan juga bahwa penduduk negeri ini adalah keturunan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Sedangkan Yerbi'an bin Nabat bersama dengan 10 keturunan yang tersisa ya, yang 12 tadi itu ya, itu mendirikan suatu negara yang kini dikenal dengan negara Israel di sebelah Palestina bagian utara, dengan ibu kotanya adalah Nablus. Mereka lah yang kemudian dinamakan dengan orang-orang Syamir, yaitu sesuai dengan nama gunung yang berdiri di sana. Jadi yang 12 putranya Nabi Yakub itu ya rek, itu terpecah belah rek.
yang keturunan ini ke sana, yang keturunan ini ke sini gitu, Rek. Nah, salah satu dari ke-12 putra Nabi Yakub itu ada yang bernama Yahuza, dan yang disebut itu beragama Yahudi itu ya keturunannya anaknya Nabi Yakub. Jadi yang semula lurus-lurus aja tuh, Rek, akhirnya terpecah belah tuh. Itu kan yang dulu kan 12 orang nih kan, karena beranak pinak jadi banyak banget, dan itu pun ya keturunan-keturunan ini kan pasti mempunyai pemikiran yang berbeda-beda ya. Pasti ada perdebatan inilah itulah, akhirnya ya pecah-pecah sendiri-sendiri tuh orang-orang ini. Nah, pada kira-kira tahun 586 sebelum Masehi ya, Raja Babilonia yaitu Nebukadnezar ini berhasil menduduki Palestina dan mengusir penduduknya serta menghancurkan negara Yahuza. Dan mereka ini ya memenjarakan orang-orang Yahudi atau keturunan Yahuza tadi dan membawanya sebagai tawanan dan budak ke Babilonia. Pada tahun 538 sebelum Masehi ya, pada masa kerajaan Persia nih ya, Raja Persia bernama Kursi ini berhasil menaklukkan Babilonia dan membebaskan para tawanan Yahudi, yang kemudian sebagian dari mereka ini kembali ke Palestina. Jadi di situ udah campur-campur tuh, Rek. Ada yang keturunan asli, ada yang dari Palestina, dari Bani Israel lah, segala macam itu pasti campur-campur. Ada yang kembali di Mesir lah, pokoknya nyebar-nyebar kemana-mana gitu ya. Karena dari masa ke masa itu kan berbeda-beda ya, Rek, kepemimpinan pada saat itu. Sekitar tahun 135 sebelum Masehi ya, Rek, bangsa Romawi ini pada masa kepemimpinan Hadrian ini berhasil mengalahkan revolusi yang dilakukan oleh Yahudi dan mengusir mereka dari Palestina. Dan akhirnya mereka ini terpecah belah lagi di berbagai tempat di bumi. Terus semakin nyampur-nyampur tuh ya, akhirnya di negara sono, Cina, ke sana, pokoknya banyak kali lah ya. Kalau diceritain detail banget ya mah, aduh, ini aja diringkas-ringkasin gini aja udah sulit ya, Rek. Ini aku aja ya bacanya itu bingung banget karena panjang banget. Kita lanjut lagi ya, Rek. Tadi aku menyebutkan bahwa bangsa Yahudi ini akhirnya terpecah belah ya, Rek. Dan pernyataan ini tuh ya, Rek, didapat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sesungguhnya Dia akan mengirim kepada mereka, yaitu orang-orang Yahudi, sampai hari kiamat, orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya ya Tuhanmu amat cepat siksanya, dan sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surat Al-A'raf ayat 167. Dan juga surat Al-A'raf ayat 168 yang berbunyi, "Dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh, dan di antaranya ada yang tidak demikian. Dan kami coba mereka dengan yaitu nikmat yang baik dan yaitu bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali yaitu kepada kebenaran." Nah, di situ ya, Re, Allah ini menunjukkan bahwa Allah ini memang menghendaki kita supaya kita itu berbeda-beda gitu, agar kita itu bisa kembali kepada kebenaran, agar kita itu bisa menikmati apa yang dinamakan dengan proses. Nah, saat Palestina ini berada dalam kekuasaan Romawi ya, Re, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengutus Nabi Isa alaihissalam sebagai rasul kepada Bani Israel. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang rasul kepada Bani Israel yang akan mengajak mereka untuk beriman dan memperbaiki kerusakan yang ada. Dan seruan ini disambut oleh sebagian bangsa Yahudi dan membagi mereka menjadi dua, yakni golongan yang pertama yang mengikuti Nabi Isa, yakni Nasrani, dan yang kedua adalah Yahudi yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Dan juga sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut, "Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan lain kafir." Surat Asy-Syaff ayat 14.
Pada saat itu ya rek, tentara Romawi beserta ulama Yahudi ini yang kemudian mencari Nabi Isa alaihissalam dan berusaha untuk menyalibnya. Dan ketika itu ya Allah ini mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit dan menjadikannya seorang pengikutnya yang ingkar, yaitu Yudas, memiliki rupa yang sama, dan kemudian ia dihukum salib karena disangka Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, mohon maaf ya guys. Nah, karena kejadian-kejadian itulah ya akhirnya Bani Israel ini dikenal sebagai kaum yang sesat, yang tak segan-segan membunuh para nabi yang mengajak mereka dalam jalan Allah. Sebagian ahli tafsir ya, seperti tafsir Al-Baidawi ya, menyebutkan beberapa nama nabi yang dibunuh Bani Israel. Mereka membunuh Isya atau Yesaya, Zakaria, Yahya, dan nabi-nabi yang lain. Allah juga menyebutkan bahwa mereka telah berupaya untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam, namun tidak berhasil. Allah berfirman, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, yaitu Rasul Allah ya rek, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Surat An-Nisa ayat 157. Dan tak hanya itu ya rek, mereka ini juga berupaya membunuh Nabi Muhammad SAW, namun gagal. Ketika beliau ini sedang tidur ya rek, ada Yahudi yang hendak menjatuhkan batu besar ke badan beliau, dilemparkan dari atas rumah. Termasuk ketika beliau ini diundang wanita Yahudi Khoibar untuk memakan daging kambing. Ternyata makanan itu sudah dibubuhi racun rek. Namun beliau ini memuntahkan dan tidak jadi menelannya. Ibnul Qayyim dalam buku berjudul Hidayah Al-Hayyara menyebutkan generasi yang datang setelah Nabi Musa ya rek, mereka adalah pembunuh para nabi. Mereka membunuh Zakaria dan putranya, Nabi Yahya, dan banyak nabi-nabi yang lainnya. Hingga dalam waktu sehari mereka membunuh 70 nabi. Lalu mereka mengadakan pasar di sore hari, seolah-olah mereka ini tidak berbuat kesalahan apapun. Sementara itu Al-Quran juga berkali-kali menyebutkan bahwa ada nabi di masa silam yang dibunuh Bani Israel. Allah berfirman, apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu, yaitu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, lalu kalian bersikap sombong. Kemudian beberapa orang di antara nabi itu kalian dustakan, dan beberapa nabi yang lain kalian bunuh. Surat Al-Baqarah ayat 187. Di ayat lain Allah juga berfirman menceritakan bahwa Yahudi itu membunuh beberapa nabi dan orang-orang soleh. Sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Surat Al-Imran ayat 21. Tapi hanya saja ya, di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan siapa saja nabi yang dibunuh dan berapa jumlahnya. Nah, itulah rek sejarah singkat perjalanan kaum Bani Israel atau Yahudi. Sebenarnya masih banyak lagi ceritanya rek tentang kisah kaum ini, namun di sini ku jelaskan secara ringkas aja ya. Dan juga aku ini hanya menceritakan menurut versi Islamnya aja. Nanti lain kali kita bahas lebih detail lagi ya di video lain. Yahudi sendiri memang mempunyai masa lalu yang buruk ya, terutama dengan Islam. Namun rek, di sini perlu dicatat ya, nggak semua orang Yahudi atau Bani Israel itu jahat. Karena kalau kita lihat sejarahnya, memang ada beberapa kelompok yang menentang Nabi utusan Allah ya. Namun beberapa juga ada yang mengikuti. Selama ini ya, kita tuh selalu melihat dari satu sisi saja. Padahal ya kalau kita lihat agama Yahudi sendiri tuh ya sebenarnya ada kesamaan dengan Islam loh, yaitu sama-sama menyembah satu Tuhan. Ya karena manusia ini selalu bertumbuh ya tidak bisa dipungkiri pasti banyak sekali pandangan
pandangan yang berbeda. Jangankan Yahudi, Rek, di Islam sendiri juga banyak sekali pandangan, ya nggak sih? Kalian lihat aja di Indonesia tuh banyak banget pandangan-pandangan. Ya, jadi kita seharusnya tuh bijak dalam berpikir ya, Rek. Kenapa aku ngomong kayak gini, Rek? Bukannya aku bela bangsa Yahudi ya. Ini loh, kemarin itu aku habis nonton videonya Habib Jafar di channel YouTube Noise yang segmen berbeda tapi bersama. Di situ, Rek, ternyata aku baru tahu di Indonesia tuh banyak sekali yang menganut agama lain, termasuk juga agama Yahudi. Di situ aku sadar, Rek, ternyata asik juga ya kalau kita bersama dalam suatu perbedaan. Aku juga ngelihatnya biasa aja gitu. Malahan aku adem banget gitu ketika ada Habib yang ngobrol sama agama lain. Dan ketika aku lihat-lihat ya, ternyata tujuan mereka itu sama kok sebenarnya. Sama-sama ingin berbuat baik. Ya, masalah pandangan memang boleh berbeda ya, Rek. Sejatinya juga kita itu diciptakan berbeda. Tangan kita, sidik jari kita, mata kita, rambut kita, mulut kita, mata kita itu aja semuanya berbeda dari satu dengan yang lain. Apalagi kepercayaan gitu loh ya. Aku sih nggak tahu ya, Rek, agama siapa yang paling benar ya. Tapi aku berharap banget ya, kita ini ya semuanya itu bareng-bareng menuju Tuhan yang sama, menuju kebenaran yang sama. Karena yang menentukan itu benar atau tidak ya, Rek, itu hanyalah mutlak dari Allah. Kita mah berusaha aja ya, kalau di jalan-jalan itu kadang salah ya nggak apa-apa, namanya juga manusia ya nggak sih? Aku percaya sih ya, ada banyak cara menuju Tuhan. Nah, tadi aku sempat singgung ya di atas mengenai negara Israel yang sering menindas rakyat muslim di Palestina. Nah, kalau masalah ini bagaimana nih? Masa harus dibela gitu ya? Sebelum berpendapat ya, Rek, bagaimana kalau kita bahas sejarahnya dulu? Bagaimana ceritanya kok bisa dua negara ini gak damai-damai gitu loh? Apa itu terkait dengan sejarah masa lalu atau apa gitu? Atau politik? Kita akan bahas di part 2 ya, Rek. Sumpah iki tenggorokanku serek iki, aduh iki poso-poso kayak gini, Rek. Tak layah-layah dhisik ya, Rek. Turu-turuan iki ya. Part 2 tak upload besok di jam yang sama. Oke? Ya, jadi sekian video kali ini. Kalau ada salah kata dan informasi ya, Rek, terbuka banget diskusi di kolom komentar. Aku hanyalah manusia biasa, tidak luput dari kesalahan ya, Rek. Jadi bisa banget diskusi di kolom komentar ya. Kita belajar bareng-bareng di sini. Aku di sini juga belajar, Rek. Ini aku aja ya, carinya tuh mumet banget, dan tapi aku seneng banget sih nyari-nyari kayak gini. Ternyata ada wawasan baru. Oh, ternyata kayak gini ya, gitu. Kalau belajar itu kan berani berbuat salah ya, Rek, daripada nggak sama sekali ya. Ya, jadi kayak gitu ya, Rek, ceritanya. Kalau ada salah kata, balik meneh malah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, kalau kita boleh kita bertemu lagi. Dadah.